Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in a'malul umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrab as-safi al-hani wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrab as-safi al-hani wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrab as-safi al-hani wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hifdha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al huda wal tilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah was salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali Allah kumpulkan kita di dalam majlis taklim yang mudah-mudahan tak sama-sama kita ragukan bahwa di tempat ini insyaallah turun banyaknya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menyertai kita semua beserta dengan ampunannya yang luas, dan juga dengan harapan bagi ada di antara kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan juga dengan harapan ya Allah dengan yang datang membawa segenap hajat-hajatnya dari hajat dunia sampai hajat akhiratnya, mudah-mudahan insyaallah semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin ya rabbal alamin. Tentu tidak ada yang benar-benar mengetahui hajat kita kecuali Allah. Tidak ada yang benar-benar tahu persoalan-persoalan hidup kita melainkan Allah. Kita sebagai seorang hamba hanya bisa berharap kepadanya dengan segudang masalah dan harapan-harapan kita. Hanya Dia satu-satunya zat yang mampu memenuhi semua cita-cita kita. Maka gak ada tempat yang lebih baik untuk kita tuju, untuk kita datangi, melainkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya mudah-mudahan insyaallah dengan kita datang ke sini, kita sama dengan berjalan menuju kepadanya. Tapi perlu dicatat bahwa jalan menuju Allah itu bukan jalan yang mudah. Jalan menuju Allah itu jalan di mana Nabi Adam kelelahan, karena harus merasakan perpisahan dengan yang dicintainya. Jalan menuju Allah itu adalah jalannya di mana Nabi Nuh mengeluh karena merasa kaumnya tidak mendengarkan ceramahnya. Jalan menuju Allah itu adalah di mana Nabi Ibrahim dilempar ke api saat dia berusaha mengungkapkan kejujuran dan kebenaran, mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Justru dia yang harus menanggung pahitnya untuk disiksa oleh Raja Namrud tatkala itu. Jalan menuju Allah adalah jalan di mana Nabi Ismail harus direbahkan untuk siap disembelih. Tatkala di mana Allah ingin menguji keimanan sang ayah, adakah Nabi Ibrahim itu betul-betul tulus dalam menghamba kepada Allah, dan adakah Nabi Ismail itu betul-betul tulus di dalam menerima semua ujian yang datang dari Allah? Jalan-jalannya para nabi ini bukan jalan yang mudah. Maka jika ada di antara kita yang merasa ingin istiqomah itu sulit, maka wajar adanya. Kalau ada di antara kita yang merasa, kenapa saya terkesan pengen jadi orang baik, pengen berubah,
pengen jalannya lurus, tapi kok kayaknya sulit, harus dibenci, harus dijauhi, harus bahkan dihakimi dan lain sebagainya, maka kamu perlu ingat, memang jalan menuju Allah itu semacam itu. Kamu perlu merasakan pahit terlebih dulu, karena Allah ingin melihat seberapa kamu sungguh-sungguhnya dalam menuju jalannya itu. Kalau kita lihat ada orang hari ini mendaki, kamu kira orang mendaki itu enak jalannya? Tidak enak. Dia harus ngerasain lapar, dia harus ngerasain letih, dia harus kedinginan, sesekali dia juga harus kepanasan. Tidak mudah jalan mendaki itu. Tapi kenapa mereka tetap terus mau mendaki? Karena mereka ingin menuju puncaknya agar mereka terbilang sebagai orang yang sampai. Bisa nggak kita bayangin? Kalau pendaki waktu mendaki baru sampai di setengah jalan, dia bilang udah hana nyerah aja. Saya nggak kuat, ternyata mendaki ini melelahkan ini. Turun dia. Jadi apa dia? Dia tidak akan pernah dikenang sebagai pendaki. Tapi orang yang dikenang sebagai pendaki yang sampai ke puncak, dia harus mengalami berbagai macam rintangan sampai dia bisa menaklukkan gunung-gunung yang ada. Hamba-hamba Allah itu juga begitu. Yang pengen menuju Allah, dia harus melalui fase-fase dalam menaklukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu kita tuh gunung-gunungnya. Kalau di tengah kita jalan, ada rintangan, tiba-tiba kita memutuskan, sudah berhenti aja di sini, gak tahan saya. Orang kok mau jalan baik, gini-gini amat ujiannya. Orang kok mau berubah, kok gini-gini amat ujiannya. Orang kok mau jadi orang baik, begini-begini amat fitnahnya. Loh, justru disitulah letak hawa nafsu. Kalau kita hari ini yang lagi belajar menjadi orang baik, tiba-tiba datang ujian, kita dimusuhin orang. Orang gak demen sama kita. Tujuannya apa? Mau jadi orang baik. Ujiannya apa? Dimusuhin orang. Kapan kita betul bisa jadi orang baik? Kalau kita bisa ngelewatin orang yang musuhin kita, tapi kita tetap baik sama dia, baru kita lulus jadi orang baik. Tapi kalau kita yang hari ini bercita-cita pengen jadi orang baik, tapi begitu berbenturan dengan orang yang musuhin kita, orang yang gak demen sama kita, kitanya ikut musuhin dia, kitanya ikut panas sama dia, kitanya ikut kesel sama dia. Kamu kira kamu sudah jadi orang baik? Belum. Berarti kan kita nggak lulus tuh jadi orang baiknya. Oleh karena itu alhamdulillah yang setiap hari terus menuntun kita untuk menuju jalannya Allah, walau rintangan demi rintangan harus kita hadapi. Walau rintangan demi rintangan harus datang bertubi-tubi. Tapi apa? Tujuan kita tetap menuju Allah. Jadi kalau memang ada saat kita ingin benar jadi orang, adanya datang rintangan, berarti kamu di jalan yang benar. Justru kita perlu bertanya, saya mau jalan ke Allah mulus amat ini, gak ada fitnahnya, gak ada godaannya, gak ada ujiannya, kayaknya mulus saja. Kita perlu bertanya-tanya, karena dulu orang soleh kalau lama gak dikasih ujian, dia malah nanya sama Allah, ya Allah engkau marah sama aku, kenapa belakangan ini saya nggak diuji-uji? Ya Allah, giliran kalau kita ngadunya kan beda. Ngadunya kita, ya Allah kenapa aku diuji terus? Kenapa aku dipersulit terus? Kenapa aku harus menghadapi ini terus? Padahal orang soleh dulu begitu hidupnya lagi ngerasa tenang aja, dia malah nanya, ada apa nih kok udah lama nggak ada ujian? Adakah Allah murka sama kita? Apa Allah ingin menjauh dari kita? Sampai Allah itu tidak mendatangkan ujiannya kepada kita. Ya Allah beda benar, tapi kita mau belajar insya Allah. Dengan ini kita sadar, oh ya berarti kalau mau jadi orang baik, orang yang menuju Allah, yang mau istiqomah, harus letih seperti Adam. Iya, kadang-kadang harus merasakan kepahitan seperti Nabi Nuh, kalau ngomong gak didengerin. Iya, kan PR-nya gitu, ngomong didengerin nggak? Enggak katanya. Jangan so alim kamu, ya kan? Jangan sok suci kamu, sabar.
Kamu masih dikatain sok suci. Dulu Nabi Nuh begitu ngomong tutup kuping semuanya di depan mukanya. Seraya mereka berkata, udah kelar ngomongnya, udah kelar belum? Udah. Begitu kelar baru ditutup. Sebegitu mereka mencemooh Nabi Nuh dengan perbuatan-perbuatan mereka yang mencela. Jadi kalau sekali-sekali kita ngomong ada yang mau tutup kuping dari omongan kita, biasa aja, biasa aja. Kenapa? Karena itu ujiannya Nabi Nuh gitu. Ujiannya Nabi Nuh sama. Kalau sewaktu-waktu dengan ujian itu kita yang ingin menyampaikan kebenaran lalu berbalik kesalahan datangnya ke kita, ingat-ingat dulu Nabi Ibrahim juga begitu. Niatnya Nabi Ibrahim mau benar nih, ngingetin umatnya biar menyembah Allah karena nggak ada artinya menyembah berhala. Malah dia yang kena ujiannya, malah dia yang kena batunya. Tapi Allah walaupun di situ menyisipkan rasa lelah kepada Nabi Adam, menyisipkan adanya rasa putus asa di dalam hatinya Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh mengembalikan urusan umatnya kepada Allah dengan doa, ya Allah udah turunin azab aja kepada mereka. Sampai-sampai Nabi Ibrahim harus dilemparkan ke api. Tapi kamu harus tahu, di balik itu semua tetap ada kasih sayang Allah yang Allah tidak pernah membiarkan mereka sendirian berjalan menuju kepadanya. Allah nggak biarin Nabi Ibrahim sendiri, Allah nggak biarin Nabi Adam sendiri, Allah juga nggak biarin Nabi Nuh sendiri. Allah selalu menyertai mereka. Begitu juga dengan kita. Hari ini kalau kita ada yang sedang berjalan menuju Allah, harus ngerasain dijauhi oleh banyak orang. Kamu harus ingat kalau kamu nggak sendiri, ada Allah yang selalu menemani. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin, agar kita bisa tetap istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang punya kitab, mari kita sama-sama kembali membuka kajian kita setelah bulan lalu. Kita membahas tentang syarat jamak takdim. Ya, udah paham semua ibu-ibu ya? Lemes deh mulai deh. Udah paham semuanya ibu-ibu? Jamak takdim udah ngerti? Nah, ketahuan berarti nggak ngerti. Nah, karena semuanya lemas. Tapi saya nggak bisa ngulang. Itulah ilmu. Ilmu nggak terus menerus harus diulang untuk dia yang nggak paham-paham. Nah, bagi yang paham alhamdulillah. Bagi yang nggak paham, coba konsentrasinya ditingkatkan, coba pemahamannya lebih dibuka, karena ilmu itu mahal nilainya. Ilmu itu mahal. Bagi yang punya kitab, buka halaman 177. Kita masuk hari ini membahas tentang syurut jamak takhir. Kita ngebahas tentang syaratnya jamak takhir. Bagaimana kita tahu, alhamdulillah agama Islam ini luas ya, memberikan kepada kita keringanan yang luar biasa. Kalau kita kesulitan dengan sholat di waktunya, ada rukhsah yang Allah izinkan dan berikan kepada kita waktu kapan kita boleh menggabung sholat. Kemarin sudah kita uraikan beberapa sebab-sebabnya dan juga kita sudah bahas tentang syarat-syaratnya. Alhamdulillah kita udah terangkan tentang syarat jamak takdim. Sekarang kita mau masuk syarat jamak takhir. Kalau takhir itu gimana? Menarik sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya, ditarik sholatnya, itu dimundurkan, ditakhir. Ada berapa syaratnya? Itsnan, ada 2. Berarti beda sama syaratnya jamak takdim. Kalau syarat jamak takdim kemarin ada 7, tapi begitu masuk ke syarat jamak takhir cuman ada 2. Apa itu yang pertama? Yang pertama niyatut takhir. Nah, wagat baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat syurut jamak takhir ada 2. Yang pertama adalah niat untuk mentakhirkan sholat tersebut sementara baqiya min waqtil ula,
telah tersisa dari waktu sholat pertama sekiranya kadar cukupnya maya sa'uha. Nah, kita mau bahas kadar cukup untuk kita niat jamak takhir tuh kapan. Jadi yang disebut waktunya masih tersisa, masih cukup buat niat, itu berapa durasinya? Maka kita akan uraikan. Ayyadkhulu waktu niyatut takhir bidukhuli waktu sholah wa yantahi ila an yabqa min waqtiha ma yasa'u shalah inda ramli. Oke, zuhur masuk. Zuhur ya, masuk. Yadkhul waktu niyatut takhir bidukhuli waktu shalah. Masuknya waktu untuk niat mentakhir salat begitu masuk waktunya. Berarti start dari zuhur ya. Begitu masuk waktu sholat zuhur, di situ kamu udah bisa niat takhir. Kapan waktu niatnya habis? Waktu niatnya habis itu sekadarnya kira-kira cukup waktu yang tersisa untuk mengerjakan sholat zuhurnya. Berarti kira-kira kalau azan asar jam berapa? Azan asar misalnya jam 3, kurang lebih untuk sholat zuhur itu butuh berapa menit? Misalnya 5 menit, berarti jam 3 kurang 5 menit itu waktunya habis untuk kamu niat jamak takhir. Ngerti? Ini menurut pandangan siapa? Imam Romli. Imam Romli bilang kadarnya habis, tersisa kiranya untuk cukup waktu sholat doang. Untuk sholat zuhur habis, udah. Itu menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar punya pandangan lain. Wa yastamir waktuha, waktunya masih tersisa untuk cukup kita berniat, kiranya masih tersisa waktu untuk sholat zuhur walau cuman 1 rakaat doang. Jadi misalnya kalau zuhur tadi 5 menit, 5 menit kan? Berarti kalau yang sisa waktu sholatnya 1 rakaat berapa kira-kira? Jam 3 kurang 2 menit misalnya. Kita ngambil aman ya. Jam 3 kurang 2 menit. Kamu masih, kalau belum sampai 3 kurang 2, kata Imam Ibnu Hajar, kamu masih bisa ngejar niat takhir di situ. Kalau lewat, waktunya benar-benar mepet, sebentar lagi asar. Tinggal nunggu, kira-kira cukup nggak buat sholat serakaat? Nggak cukup, niat nggak sah niat takhirnya, nggak boleh. Jadi bahkan niat mentakhir pun ada durasi waktunya. Jadi menurut pandangan ulama yang pertama, sesuai menurut Imam Romli, masih waktunya dari awal masuknya waktu sholat sampai tersisa kadar kurang lebih mengerjakan sholat. Bis waktunya habis gitu. Imam Ibnu Hajar bilang enggak, walaupun masih tersisa dari waktunya untuk sholat 1 rakaat aja, maka di situ kamu masih terbilang boleh berniat untuk takhir. Untuk takhir. Paham sampai di sini? Wa yabqa qadru rakaah. Itu syarat pertama. Berarti syarat pertamanya apa? Niat. Bisa nggak orang sholat jamak takhir tapi lupa niat? Bisa nggak? Nggak bisa. Masuk asar, ya Allah, tadi zuhur lupa lagi niat takhir, kodok kamu jatuhnya. Karena kamu tidak pakai syarat pertama. Syarat pertama niat tut takhir, niat untuk mentakhir. Kalau nggak pakai niat ya nggak jadi takhir namanya. Tapi kalau pakai niat jadi takhir. Nah, paham? Yang kedua, syarat yang kedua, dawamul udhri ila tamami shalah ats-tsaniyah. Dawamul udhri artinya berketerusannya uzur, terus menerus adanya uzur menyertai sampai selesai mengerjakan sholat yang kedua. Sholat yang kedua artinya apa? Kamu harus tetap berada di dalam uzurnya jamak sampai kamu tuntas mengerjakan sholat asarnya. Jadi sholat pertamanya zuhur,
Sholat keduanya disebut asar. Sholat pertamanya maghrib, sholat keduanya disebut isya. Jadi kapan kamu bisa tetap ngejalanin yang disebut dengan jamak takhir? Kalau uzurnya masih menyertaimu sampai kamu selesai ngerjain sholat yang kedua alias antara isya atau asar. Contoh, kita naik kapal laut, kapal seberang dari Lampung, dari Brahma, Bakauheni ke Merak. Kita di Merak sini, kita Bakauheni Lampung bukan? Ya, dari Bakauheni ke Merak. Kitanya tinggal di mana? Kitanya tinggal di ujung pelabuhan itu. Kalau kapal bersandar itu rumah kita, berarti kita nyampe. Ngerti kan? Berarti kita nyampe. Di kapal, di jalan, kita ini sholat, udah mau nyampe. Masih di tengah-tengah sholat, lagi di tengah-tengah sholat, tiba-tiba kapal bersandar. Prediksimu salah. Kamu kira masih setengah jam lagi nyampe. Tahu-tahu begitu kamu lagi sholat nih, baru rokaat kedua asar, lah tiba-tiba kapalnya nyandar di pelabuhan. Berarti uzur kamu masih tidak? Kamu udah nyampe, uzur kamu selesai. Berarti kalau uzurnya selesai, sholat asarnya disebut dengan adaan. Jadi nggak habis, berarti yang tadi jadi kodoan, nggak kelar tuh sholat karena kamu waktu uzurnya habis. Kecuali sandarnya bener tepat nih, bentar lagi mau nyandar, kamu sholat tuh zuhur sama asar tadi di kapal, dia awali dengan sholat zuhurnya, kemudian disusul dengan asarnya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak lama nyandar. Kalau udah nyandar uzurnya udah habis kan, masa uzurnya sudah habis. Lalu bagaimana hukumnya kira-kira? Saat itu hukum sholatnya sah karena kamu udah tuntas ngerjain sholat sampai di sholat kedua. Paham? Itu kira-kira istilahnya. Jadi dawamul udhri ila tamamis sholah, kamu harus tetap berada dalam uzurnya sampai kamu tuntas mengerjakan sholat kedua. Artinya nihayatuha, sampai habis sholatnya. Falau aqama fi athnaiha au qablaha surat adaan sholatul ula qadaan biduni ithmin la karoha. Sederhana, kalau udhurnya putus nggak sampai tuntas, di tengah-tengah atau juga sebelumnya, maka jadi apa hukumnya? Hukumnya sholat pertama jadi qadha, sholat yang mau dikerjain jadi ada. Dosa enggak dosa, dan juga tidak makruh karena memang asalnya tadi dia boleh menjamak, tapi karena uzurnya usai maka dia hanya perlu mengganti niatnya, yang zuhur jadi qadha, yang asar jadi ada, gitu. Paham? Biduni ithmila karoha, nggak dapat dosa dia, ataupun makruh dia nggak dapat makruhnya, dia tetap dapat pahalanya, dia tetap seperti orang biasa walaupun dia terlewat dari sholat zuhurnya. Karena kan orang kalau ninggalin sholat kan dosa hukumnya. Tapi untuk kasus dia yang memang niatnya mau takhir tapi karena alasan sebabnya tertunda, sebabnya terputus, maka urusannya selesai di situ. Kira-kira paham sampai di sini? Maka coba kita lihat al-farqu baina jam'it taqdimi wat takhir. Ada perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Mari kita coba lihat dua perbedaan ini. Yang enak memang yang punya kitab, yang belum punya kitab memang gak enak. Insyaallah nanti setelah Maulid saya sudah rencana tiap kajian insyaallah akan kita pasang proyektor di sini untuk yang tidak punya kitab agar bisa melihat materinya di proyektor, insyaallah. Sudah diniatkan insyaallah. Baik, mari kita lihat perbedaan antara jamak takdim dan takhir. Perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Pertama,
Waktu niyah, yuk kita bedakan waktu niatnya. Kapan niat jamak takdim, kapan niat jamak takhir. Adapun niat waktu jamak takdim, waktunya adalah fi asna'i sholatil ula. Waktu jamak takdim, waktu niatnya kapan? Di tengah-tengah kita lagi sholat pertama. Berarti kalau kita mau takdim, kita sholat zuhur, berarti yang dimajuin asar kan? Sholat asar di waktu zuhur. Kapan masuk niatnya? Begitu kita sholat zuhur, Allahu Akbar, masuk waktu niat untuk mentakdim sholat asar. Berarti niatnya di mana tempatnya? Di hati. Waktunya kapan? Lagi di tengah sholat. Berarti habis waktu niatnya kapan? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya bilang, ente takdim enggak? Ya, anak lupa. Enggak dapet deh takdim. Niatnya udah habis. Karena niatnya takdim di tengah-tengah sholat. Paham? Di tengah-tengah sholat itu niat takdim. Ini kalau niat waktu niatnya sholat niatnya jamaah takdim di tengah sholat pertama. Adapun niatnya jamaah takhir itu kapan? Min dukhuli waqtil ula, seperti yang tadi kita uraikan, dari masuknya waktu sholat pertama sampai tersisa dari waktunya sekiranya cukup menurut Imam Ramli cukup untuk sholat zuhurnya, atau menurut Imam Ibnu Hajar cukup dari tersisa waktu yang ada hanya untuk sholat 1 rakaat saja. Beda kan waktu niatnya? Yang satu niat di tengah sholat, berarti durasinya jamak takdim niatnya lebih sedikit, walaupun di zuhur juga, tetapi waktu niatnya di tengah sholat. Begitu jamak takhir beda, jamak takhir lebih santai. Jamak takhir lebih santai. Kita lagi sibuk, oh ya udah anak tarik aja zuhurnya di asar. Ntar anak sholat zuhur di asar, selesai. Dia ngurusin urusannya, niatnya itulah kapan? Itu di waktu zuhur dengan catatan tersisa dari waktu yang ada kadar dengan ukuran kadar sholat satu sholat zuhur atau 1 rakaat. Gitu. Lewat daripada itu tidak sah untuk niat jamak takhir. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, adapun jamak takdim dawamul uzri ila tamamil ihram bis salati tsaniyah. Kalau bicara tentang harus tetapnya uzur, ya uzurnya boleh. Sebabnya dia untuk jamak ini apa? Berarti kan uzurnya ini harus senantiasa menyertai dia sampai dia tuntas mengerjakan sholat yang kedua untuk tamamul ihram. Tuntasnya apa? Takbiratul ihram aja. Jadi sholat jamak takdim itu yang disebut waktu udurnya harus menyertai dia selama begitu dia, saya kasih contoh kapal tadi ya, lagi berlayar di kapal, dia tinggalnya di ujung pelabuhan, rumahnya di situ, pelabuhan bersandar itu rumah dia, berarti selesai udurnya dia, nggak ini ya, nggak habis waktunya. Dia takdim, dia tarik asar. Begitu di tengah-tengah sholat, Allahu Akbar, masuk lagi waktu asar kan? Tetap dikerjainnya di waktu apa? Zuhur. Allahu Akbar, toto bunyi, sandar. Iya, dia udah takbir sholat asar. Kalau dia sudah takbir, maka hukumnya sah. Tapi kalau dia habis sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum takbir deh, habis waktunya asar, nggak bisa ditarik ke zuhurnya, nggak bisa, karena waktunya udah habis. Uzurnya tidak terus menyertai dia sampai dia melakukan takbiratul ihram sholat keduanya. Tapi kalau dia udah takbiratul ihram, udah Allahu Akbar, baru di rakaat pertama bahkan tiba-tiba kapal bersandar, uzurnya masih menyertai dia sampai ihram, berarti sholatnya sah, tinggal diterusin walaupun dia sampai. Kira-kira paham sampai di situ? Paham. Adapun
jamak takhir, dawamul udhri tadi yang udah saya sampaikan. Dawamul udhurnya harus tetap menyertai dia sampai dia selesai mengerjakan sholat kedua. Itu bedanya. Kalau jamak takdim cukup sampai takbiratul ihram sholat kedua, tapi kalau jamak takhir sampai ke sholat keduanya selesai, itu uzurnya harus menyertai dia. Uzurnya harus nyertain dia. Ini perbedaan takhir sama takdim, dua hal yang berbeda. Yang ketiga, tajibul muwala bainahuma. Orang kalau sholat jamak takdim antara sholat satu dengan sholat dua itu harus muwalah. Muwalah artinya apa? Langsung berkelanjutan, tidak boleh ada jeda yang memutuskan dalam durasi waktu yang lama. Tanpa alasan, nggak boleh. Oh, ada urusan dulu, maaf ke dapur, matiin kompor. Habis sholat zuhur mau takdim nih, tahu-tahu dia ingat, ya Allah lagi manasin sayur, lari dulu dari kamar ke kompor, matiin dulu. Habis matiin dia angkat dulu, dia ganti panci, wah udah lewat. Kalau sholat jamak takdim tajibul muwalah bainahuma, dia harus bergegas. Lain cerita sama orang yang kasusnya istihadhah. Orang istihadhah memang keperluan dia untuk kembali ke kamar mandi, mengganti apa yang perlu diganti, lalu melanjutkan. Maka kadar mualahnya itu masih dimaklumi, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau orang bengong nggak ngapa-ngapain, lagi makmuman, tahu-tahu pakai ada telepon bunyi, tunggu dulu, dijawabin chat dulu, udah nggak mualah, batal, nggak jadi takdim itu namanya. Nah, mualah langsung berlanjut dari sholat pertama ke sholat kedua, itu kalau jamak takdim harus langsung, tidak boleh terjeda, sesegera mungkin. Itu kalau jamak takdim. Lalu bagaimana dengan jamak takhir? La tajibul muwala bainahuma baltusan. Kalau jamak takhir tidak diharuskan langsung, nggak harus langsung, nggak wajib langsung mengerjakan sholatnya lanjut, baltusan, tetapi hukumnya sunnah. Jadi gimana tuh Ustazah kira-kira gambarannya? Oke, kita takhir ya. Saya sholat duhur di ashar. Sholat zuhur di asar. Begitu masuk sholat zuhur, sholat asar, waktu asar masuk, saya mau ngerjain nih takhirnya saya. Biasanya yang dikerjain yang mana duluan? Yang mana duluan? Zuhur ya. Saya kerjain zuhurnya duluan. Nah, ada kan pandangan bilang, Ustazah kan biasanya tuh yang punya waktu duluan. Iya kan? Suka dengan begitu. Biasanya yang punya waktu duluan. Ada lagi pandangan yang bilang, lo enggak. Sesuai urutan. Ini udah kemarin udah saya uraikan. Saya mau kasih alasannya kenapa ulama yang bilang sesuai urutan tidak salah, ulama yang bilang tidak sesuai urutan juga nggak salah. Nggak ada yang salah. Perbedaan ikhtilaful ulama tuh nggak ada yang salah. Yang bilang harus sesuai urutan, kenapa? Karena sholat yang kita takhir itu, zuhur yang kita tarik ke asar, itu hitungannya kayak hutang. Jadi kita harus duluin dia, makanya dijadiin dia duluan. Jadi misal ada orang nih takhir, saya takhir, tiba-tiba saya udah tarik sholat, saya punya zuhur di asar, habis saya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya kedatangan tamu. Saya kedatangan tamu. Mau nggak mau saya sapa dulu, ahlan wa sahlan. Gimana jamak takhir saya? Boleh apa enggak? Boleh, nggak wajib mualah. Saya boleh beri jeda, mualah hanya sampai di taraf sunnah. Jadi kalau saya mau pilih lanjut, tentu lebih baik al-mualah langsung, itu lebih baik. Tapi kalau terjeda itu tidak batal untuk takhir, tidak salah juga untuk sholat jamak takhir. Ngerti ibu-ibu? Jadi tiba-tiba ada telepon, pas saya lihat dulu nih kayaknya penting, habis sholat duhur saya angkat telepon dulu, atau habis sholat duhur saya jawab chat dulu,
ngerjain chat dulu nih yang seperti yang saya bilang tadi. Mualahnya gimana nih? Kan sholat jamaah itu harus langsung. Untuk takhir tidak wajib, tapi sunnah, bukan sampai di tarafnya wajib. Jadi bedain ya. Kalau takdim wajib mualah, kalau takhir sunnah mualah. Kira-kira sederhananya begitu. Paham? Yang keempat, perbedaan antara takdim dan takhir. Yang keempat, perbedaan antara takdim, yajibut tartib. Kalau sholat jamaah takdim wajib sesuai urutan. Hukumnya nggak pakai bantahan. Kita sholat zuhur mau tarik asar, harus berurutan. Zuhur dulu baru asar. Nggak boleh main cap asar duluan baru zuhur. Itu kalau di babnya jamaah takdim. Karena hukumnya susunan tartib wajib, tapi tidak untuk jamaah takhir. Perbedaan untuk jamaah takhir, la yajibu tartib, tidak diwajibkan di sana adanya tartib baltusan, tetapi berurutan, ya, itu berurutan dengan apa tartibnya, itu hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi kalau mau ditanya nih, misalnya ada tanyaan, kira-kira milihnya yang mana? Yang ngambil kata ulama yang punya waktu duluan, apa yang ulama bilang sesuai urutan duluan? Hah? Ya, sesuai urutan, karena yang sesuai urutan adalah sunnah. Sesuai urutan sunnah. Jadi begitu kita mentakhir duhur, yang dikerjain duhur dulu baru asar. Gitu. Yang begitu kita mentakhir maghrib, yang dikerjain maghrib dulu baru isya, karena itu hukumnya sunnah bila itu tartib sesuai dengan urutan wajib waktu sholatnya mana yang duluan. Itulah perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Paham ibu-ibu sampai di sini? Oke. Lalu bagaimana kiranya dengan bab jamak tentang orang sakit? Nah, kan kemarin di antara sebabnya jamaah apa? Safar, bepergian. Kedua yaitu sakit. Yang ketiga sebabnya karena, ada yang ingat? Hujan. Itu asbabul jamaah. Sebab-sebabnya orang menjamak sholat. Pertama karena safar, kedua karena sakit, ketiga karena hujan. Lalu kita mau urai jamak yang disebabkan karena sakit. Tentu itu sering dong di tengah-tengah kita. Kadang-kadang lagi sakit kepala, keleyengan, vertigo, nggak bisa bangun. Boleh nggak tuh lagi sakit jamak? Boleh. Terbaring di rumah sakit dalam kondisi tubuh yang begitu lemas. Nah, kita mau bahas nih jamak fil marad, tentang jamak sholat di waktu kita sakit. La yajuzul jam'u lil marid taqdiman wa ta'khiran 'alal mu'tamadi fil madhab. Nih, pertama harus diingat baik-baik, tidak diperbolehkan menjamak untuk orang sakit, baik itu takdim ataupun takhir, 'alal mu'tamad. Ini disebut 'alal mu'tamad loh. 'Alal mu'tamad berarti sesuai kesepakatan yang kuat fil madhab. Ini madhab siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ngebolehin itu. Menjamak takhir atau takdim saat kita sakit, kata Imam Syafi'i nggak boleh. Tetapi lanjutannya, waqtaral Imamun Nawawi wa ghairuhu jawazah. Di sini kalau kita udah kedapetan mu'tamad, mau ngambil yang mana nih? Antara mu'tamad itu kesepakatan yang paling kuat, tapi lalu ulama fikih nyusun setelahnya ada pilihan. Wakhtar, yang ngambil pilihannya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi ngambil pilihan apa? Dan beberapa ulama lain disebut wakhtar al-Imam Nawawi wa ghairuhu jawazah. Imam Nawawi nengahin. Sini Imam Nawawi sudah ijtihad, sudah apa? Kata Imam Nawawi boleh lagi sakit sholat, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Tapi asasnya harus ingat dulu, Imam Nawawi awalnya fatwanya apa? Tidak boleh. Yang ngebolehin siapa? Penengahnya Imam Syafi'i itu Imam Nawawi.
Imam Nawawi di bawahnya Imam Syafi'i bilang boleh. Dan beberapa ulama lainnya menyatakan iya boleh, takdim atau takhir. Apalagi dilihat dengan kondisi orang yang belakangan ini sakit, memang betul-betul tidak memungkinkan dia untuk sholat, untuk bangun, menyulitkan karena dia mungkin kesulitan dan lain sebagainya. Maka di situ kata Imam Nawawi enggak boleh, boghairihi, dan beberapa ulama yang lain memperbolehkan hal itu. Maka kita melihat nih dhabitul maradil mubih lil jama'. Kira-kira sakit apa yang betul-betul tepat diperbolehkannya orang sakit itu menjama'? Ini penengahnya, dhabitul marad, kira-kira sakit yang tepat. Orang sakit ini boleh dihukumi untuk jama'. Antal hagahu masyaggah syadidah idza shalla kulla salatin fi waqtiha. Maka orang yang tepat diperbolehkannya jika dia sakit untuk menjama' adalah orang yang sakit menyertai dia masyaggah syadidah, kesulitan yang teramat sangat kalau dia harus ngerjain sholat setiap waktunya. Katakan misalnya ada orang sakit, ini contoh saraf kejepit, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, gerak dikit susah. Kalau tiap saat dia harus bangun kemudian dia sholat, itu akan menyulitkan dia. Maka untuk kasus orang yang kesulitan teramat sangat di tengah-tengah, ibaratnya dia itu sedang sakit ya, untuk mengerjakan sholat setiap waktu, maka bagi mereka boleh untuk menjama'. Ini kalau kesulitan teramat. Berarti kalau kelayangan dikit gimana? Kelayangan dikit, aduh kayaknya meriang nih, mata berat banget, ngantuk nih, dia bisa bangun, bukannya nggak bisa, dia bisa bangun, tapi dia milihnya karena aduh lemes aja nih, males gitu. Masih masyaggah, nggak ada masyaggah, nggak ada syadid, nggak ada keras, sakit keras yang gimana-gimana. Ini murni karena dicampur sama malesnya dia. Kira-kira boleh apakah enggak? Nggak boleh. Sebagian kadaran ukurnya ulama lain mengatakan penyakit atau sakit lah ibaratnya, yang di sana diperbolehkannya untuk menjama' adalah ya juzu idzal kanal marad yubihul julus fi shalah. Kamu ukur aja sakit apa kamu, yang dengan sakit itu kamu tidak wajib sholat berdiri, kamu boleh sholatnya duduk. Jadi hanya dengan kamu boleh sholat duduk, berarti orang yang sholatnya boleh duduk berarti kan susah tuh untuk terus bergerak atau apa. Maka orang yang dibolehin hanya dengan boleh dia sakitnya dia diperbolehkan untuk sholatnya duduk, dia juga diperbolehkan untuk sholatnya jamaah. Gitu. Begitu dia diperbolehin sholat untuk duduk, sholatnya boleh duduk. Nah, berarti orang ini sakit ya, sakit saraf dengkul apapun itu yang parah sakitnya. Dengan sakit dia yang seperti itu, dia kesulitan untuk berbuat lebih di setiap waktu, ke kamar mandi, wudhu, nahan kaki sakit apa segala macam, pinggang dan lain sebagainya. Ini sudah diperbolehkan dia untuk menjamak sholat kala sakitnya itu datang, dia boleh. Sebagian ulama lagi bilang yang diwajibkan untuk orang sakit bertayamum, maka dengan adanya tayamum dia juga diperbolehkan menjama'. Nah, ini yang nggak ada di kitab, tambahan dari saya, bukan fatwa saya, fatwa ulama maksudnya ya. Jadi begitu orang sakit itu diwajibin tayamum, dia nggak bisa wudhu karena di akhirnya dia harus tayamum, entah karena lukanya, entah karena infus, entah karena apapun itu. Begitu dia diperbolehkan tayamum, memang diharuskan tayamum, maka saat itu dia juga diperbolehkan untuk jama'. Jadi dia masuk langsung hukum rukhsahnya untuk jama'. Itu jika untuk orang sakit. Tapi kalau sakitnya masih di kategori mampu, bisa, tidak kesulitan yang teramat, maka syaratnya tidak boleh dengan mudah dia menjama'. Ada apa sih ustazah dengan tidak menjamak? Kan yang penting sholat dengan bilangannya. Kita itu mau diajarin ingat Allah, disiplin, bukan sesuai semua mau kita. Ntar kapan mau dimundurin, ntar kapan mau ditarik, enggak, dimintain disiplin. Kamu aja nggak bisa turun timbangan kalau nggak disiplin.
Kamu nggak bisa dapetin sesuatu yang kamu betul-betul ingin kamu tuju tanpa ada kedisiplinan di situ. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu dikasih ingat waktu 1, 2, 3 untuk apa? Disiplin. Biar di waktu-waktu itu kita terbilang orang yang mengingat Allah selalu. Ingat sama Allah terus. Jadi dimintanya disiplin agar kita tidak menyepelekan 4 tersebut. Sampai di sini paham? Itu untuk jamak marad. Sekarang kita bahas al-jam'u fil matar, jamak yang diperbolehkan karena hujan. Kalau saya boleh jujur, jamak yang disebabkan karena hujan terutama di era kita hari ini sudah sangat minim berlaku. Kenapa? Mengingat sudah sangat mudahnya fasilitas jalan menuju masjid atau apapun itu untuk kita menunaikan sholat. Ini memang hukumnya kan untuk orang yang sholat di masjid ya. Jadi kapan dia boleh jamaknya ini? Kalau lagi hujan dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Tetapi kita perlu ingat, kayaknya rasanya di zaman sekarang dengan melihat jalan sudah diaspal, hujan yang disertai dengan beraneka ragam payung dan lain sebagainya yang sudah memudahkan gitu ya. Kemudian akses yang sangat dekat. Sekarang kita tuh masjid sama rumah-rumah kita tuh nggak terlalu berjarak gitu ya, nggak terlalu berjauhan. Nah jadi hukum ini bisa terbilang hari ini tuh tidak begitu terpakai, tapi buat orang yang tinggalnya di kampung ini sangat terpakai. Yang mana akses kalau mau ke masjidnya repot, jalanan blok, betul-betul licin, susah dilalui sama, jangankan kita jalan kaki, naik motor aja ban kegelincir terus, mobil kadang-kadang nyangkut. Itu di pedalaman masih banyak Bu, itu di pedalaman masih banyak. Tapi kalau di sekarang sudah jarang, apalagi hujan badai juga ya, walaupun ada tapi bukan berarti terus menerus begitu di tengah-tengah kita. Oke, kita bahas sedikit karena setelah itu kita akan bahas bab lain di bulan depan insyaallah. Al-jam'u fil matar yajuzu bi syuruti khamsah. Orang menjamak salat disebabkan hujan itu diperbolehkan dengan syarat 5 ini. Pertama, an yakuna jamak takdim la takhir. Jadi orang kalau mau menjamak salat karena hujan, syaratnya adalah bolehnya untuk jamak takdim, tidak untuk jamak takhir. Misal kita udah di masjid nih posisinya ya, jalan ke masjid, mau itu laki-laki ataupun kita mungkin yang terbilang kalau sholat di masjid karena di rumah nggak ada teman atau apa, hukumnya berlaku untuk mereka. Anggaplah ini untuk laki-laki ya. Nyampe di masjid, tahu-tahu hujan deras luar biasa. Tengah-tengah dia sholat, wah ini gimana? Kalau balik asar kayaknya nggak mungkin dengan hujan yang deras begini. Apalagi tahu betul jalanan kita nggak boleh keguyur hujan sebegininya, udah dah banjir, terus belum lagi licin, blok ya dan sebagainya. Maka syaratnya apa? Dia cuman boleh di jamak takdim, tidak takhir. Gak ada orang yang boleh menjamak takhir untuk alasan jamak matar, gara-gara hujan. Enggak. An yakuna jamak takdim la takhir. Kedua, wujudil matar indal ihram bil ula. Jadi hujannya itu kapan adanya? Saat dia lagi sholat ihram, takbiratul ihram sholat pertama tuh hujan turun. Sampai dia tahallul, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah kan kelihatan situasi masih hujannya ketahuan ini. Maka lanjut lagi ilal ihram bithaniyah. Hujannya masih. Begitu dia takbiratul ihram yang kedua, berarti menarik sholat asarnya di waktu hujan yang begitu nggak ada hentinya. Saat itu selesai, dia sudah aman walaupun di tengah-tengah sholat kedua hujannya berhenti. Tapi yang penting saat takbiratul ihram yang kedua masih dengan kondisi hujan yang berketerusan itu. Paham nggak? Jadi misalnya udah tahu nih lagi musim hujan, udah tahu, tapi kelihatannya nyampe di masjid aman-aman aja, belum sholat nih, tapi begitu dia Allahu Akbar, hujan,
Dengan hati udah berkata-kata, waduh ini kayaknya deres lagi nih hujannya, dahsyat nih angin disertai, sampai tahallul, sampai dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung menyimpulkan, dah kalau gitu saya nggak mungkin balik nih asar ke masjid, langsung aja dikerjain sholat asar takdim, Allahu Akbar, dia kerjain lagi. Tahu bagi habis dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, hujannya berhenti. Selain daripada takbir ula, salam, takbir tsani, selain daripada itu, walaupun hujannya berhenti nggak jadi masalah. Tapi dengan syarat itu memang sulit untuk dilalui jalannya. Syaratnya gitu ya. Ini adzan? Adzan? Belum? Harus syaratnya memang akses menuju situ jalannya sulit untuk dilalui. Tapi kalau syaratnya tidak memenuhi yang seperti saya katakan tadi, matar syadid, nggak ngaruh hukumnya ini. Yang ketiga, antushalla jamaah. Boleh nggak orang itu sholatnya sendirian? Enggak. Syaratnya untuk sholat jamaah dengan dimajukan ini takdim karena sebab hujan itu cuman boleh dilakukan kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendirian nggak boleh. Jadi dia harus berjamaah, bukan dia doang yang begitu. Pastiin yang lainnya juga sama kesulitannya. Kalau dia sendiri berarti dia sendiri yang nyimpulin, nggak bisa. Enggak, harus berjamaah. Maka syaratnya harus berjamaah. Orang jamak apa? Jamak safar, jamak sakit sendirian. Tapi kalau jamak matar syaratnya harus berjamaah. Tuh bedanya. Warabi antakuna fi makanin ba'id. Ingat, syarat dia boleh ngelakuin ini tempat di masjid yang dia tuju atau tempat lain yang dia sholat harus jauh, nggak boleh tempat yang dekat. Marhaba bil qadar bis salati ahna marhaba. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية رفيعة وبعث المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Maka ingat ya, syarat untuk menunaikan jamak dikarenakan hujan, syaratnya masjid atau tempat yang ingin dikerjakan salat berjamaah itu harus jauh. Gak bisa main asal ada masjid dekat terus kita main asal pilih, padahal dekat masjidnya enggak. Syaratnya dia harus jauh.
Makanya saya bilang untuk di kota ini udah nggak bisa kepake, tapi untuk di daerah pedalaman dia sangat bisa kepake, karena daerah pedalaman tempat sholatnya memang satu biasanya. Aksesnya warga desa itu kalau mau sholat Jumat aja dia harus nempuh naik motor, jalan kakinya jauh dan seterusnya, masih minim sekali rumah ibadah. Tapi kalau di kota udah enggak, kota udah banyak. Maka syarat yang keempat, antakuna fi makanin ba'id, masjidin aw ghairi. Wal khamisu an yata'adza minal matar fi tariqihi, wa amma idza wajada kinnan fala yajuzul jama'. Syarat yang kelima, dia harus betul-betul kesulitan karena hujan yang dia harus tempuh jalannya. Betul-betul harus tata'adza, maksudnya ta'adza itu benar-benar merasa kewalahan dan kesulitan. Wa amma idza wajada kinnan, tapi kalau dia menemukan seperti mobil atau penaung, ya ini seperti payung misalnya yang kira-kira betul bisa menghindari dia dari hujan dan lain sebagainya, fala yajuzul jama', dia tidak boleh jamaah, dia nggak boleh jamaah. Jadi nggak mudah ya untuk urusan matar itu, benar-benar walaupun di syariat itu ada hukumnya, tetapi harus terpenuhi sesuai syarat-syaratnya. Ini nggak asal wah hujan berarti boleh jamak nih, padahal sholatnya di rumah, jangan ngarang gitu. Sholatnya di rumah main jamak-jamak aja gitu. Itu harus sesuai. Ya ta'adza minal matar fi tariqih, dia benar-benar kesulitan karena hujan di jalannya dia. Tapi kalau dia nemuin kinnan payung atau apa, fala yujuzul jamaah. Nah ini ada cerita kan, seorang alim min auliyaillah yang sudah sangat sepuh tinggal di desa pedalaman. Saat tiba waktunya subuh, namun di desa itu malamnya habis turun hujan yang habis derasnya luar biasa, sampai setan itu mengira orang pasti sholat subuh nggak banyak yang bangun nih, sampai atau setan tuh sampai ngira pasti subuh orang nggak banyak ke masjid, pasti pada sholat di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena tahu betul akses menuju masjid itu jalannya blok. Nah biasanya kalau kayak gitu yang paling girang setan. Lalu setan pasti merem nih, tidur nih katanya semuanya. Tiba-tiba orang tua sepuh yang istiqomah ini, yang istiqomah, dia tetap bangun, tetap mau ke masjid. Setan dari depan rumahnya udah ngeleng-ngeleng kepala, ini udah tua bangka masih ke masjid juga katanya dibilang. Ya, kata setan geleng-geleng kepala nih ya. Kata setan, dah saya bakal berusaha bikin dia terhalang untuk jangan ke masjid, karena di tengah keadaan jalan akses yang nggak mudah begitu tapi tetap mau diterobos untuk ke masjid, itu kan berarti pahalanya nggak sembarangan, betul apa enggak? Itu pahalanya nggak sembarangan. Tapi ini kakek tetap buat ngelaluin itu. Subhanallah, nggak lama dia baru jalan dari rumahnya kepleset. Yang paling ketawa siapa? Setan. Setan girang betul, kata setan, kepleset kan. Aneh bilang juga apa, udah pulang deh nih pasti, nggak bakal nih ke masjid. Kepleset, sarungnya atau bajunya kotor, bangun dia cuman bersihin, dia jalan lagi, dia lanjutin jalan. Kata setan, nggak kapok-kapok nih kakek, padahal udah jatuh dia masih lanjutin jalannya. Dia lanjutin jalannya sampai tiba-tiba di tengah perjalanan balik kepleset lagi, jatuh kedua kalinya. Setan bilang, udah deh ini kan makin kotor bajunya, balik deh nih pasti nih, nggak jadi dia ke masjid. Subhanallah, dibersihin doang sama dia, dia terus jalan ke masjid, dia terus jalan ke masjid. Kata setan, ini tua bangka nggak kapok-kapok juga. Nah, kira-kira bu ibu kalau yang udah tua-tua masih ngaji begitu tuh setan. Ya, ibu yang tua-tua masih ngaji, setan bilang begini, ini tua bangka, kata dia bilang nggak kapok-kapok masih ngaji terus katanya. Aturan diem aja di rumah, ngapain ngaji gitu. Tapi dia tetap mau ngaji, subhanallah. Sampai akhirnya apa? Begitu dia udah mau dekat mulut masjid, mau kepleset lagi. Dia mau kepleset, setan tarik tangannya. Gak dikasih kepleset. Kata si kakek tua bilang, ya ampun nak, kamu baik betul, nolongin saya. Kata, mana ini setan ini? Kata setan bilang, iya saya nolongin.
Bapak kok sudah jatuh berkali-kali tapi tetap masih mau ke masjid juga Pak. Kenapa sih Pak? Enggak, ya saya mau kejar pahala, mau cari pahala sholat di masjid, kata dia bilang. Kenapa nggak pulang aja? Lah saya nggak mau pulang. Makasih ya nak, kamu baik betul nolongin saya jatuh. Setan bilang, Bapak tahu nggak saya siapa? Hah? Nah, orang yang suka ngomong begitu, kamu tahu nggak saya siapa? Ah, itu mirip sama siapa itu? Kamu tahu nggak? Nah, ini setan ngomong begitu. Bapak tahu nggak saya siapa? Kata setan bilang. Kata bapak bilang, ya kamu anak baik. Tapi kok saya nggak pernah lihat kamu di masjid ini? Gitu dia bilang. Saya nggak pernah lihat kamu. Ya saya memang bukan orang sini. Saya setan Pak. Katanya dia bilang. Kalau kamu syaitan, kenapa kamu halangin saya jatuh? Mesti kamu girang dong saya jatuh. Tapi setan bilang, Bapak tahu? Kata dia bilang, waktu Bapak jatuh pertama, saya dengar di Gawaimul Arsy-nya Allah itu bilang, Allah berkata kepada para malaikatnya, ampunin dosa orang ini. Gara-gara Bapak tetap jatuh mau ke masjid juga. Allah ampunin dosa Bapak semuanya. Begitu Bapak jatuh kedua, saya dengar lagi seruan Allah gara-gara Bapak tetap mau jalan ke masjid. Allah memerintahkan dan berkata kepada malaikat, ku ampuni dosa orang ini dan seluruh keluarganya. Setan itu kan kerjaannya nguping, ya, kerjaan nguping tuh setan punya kerjaan dari dulu. Jadi setan dan sekutunya udah nguping, kalau dia jatuh lagi kira-kira Allah mau kasih apaan? Kalau sampai dia jatuh lagi tetap jalan juga ke masjid, Allah bakal ampunin sekampung gara-gara dia. Maka setan itu langsung rapat paripurna ibu-ibu. Dia langsung bikin sidang ya, langsung bikin sidang bilang jangan biarin ini orang jatuh lagi. Kalau enggak kata setan, usaha kita berlama-lama selama ini di kampung ini sia-sia. Karena Allah bakal ngampunin semua orang seisi kampung gara-gara bapak ini. Enggak. Jadi begitu dia mau jatuh yang ketiga malah ditahan sama setan. Jangan jatuh lagi Pak, udah cukup. Gara-gara bapak saya kehilangan kesempatan buat bikin dosa bapak, dosa keluarga bapak. Ini sia-sia lagi hasutan saya selama ini ke orang kampung gara-gara bapak. Enggak, udah cukup jatuhnya sampai di sini aja anaknya. Malah setan ngehalangin dia buat jatuh karena kalau dia tetap terus dengan istiqomahnya bakal bikin sekampung dapat apa? Dapat ampunan sebab keistiqomahan dia. Masya Allah ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya inilah salah satu tanda dibalik manfaat dari istiqomah ya. Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang muda-muda, yang tua-tua, yang Masya Allah tuh saya tadi terlambat lihat Ustazah Lulu. Saya malu betul sama beliau, saya belum sempat salaman. Wa samihuni Ustazah. Padahal saya tadi ngelewatin beliau, saya bisa nggak ngelihat matanya. Memang saya suka begitu, maafin ibu-ibu. Tapi lihat beliau sudah umur 90 lebih tapi beliau duduk di sini sama kita. Wahia tastami'un nasihat, dia dengerin nasihat dan seterusnya. Ya bakhtaha, kita kepengen tuanya kita kayak beliau. Ya, seperti Baba Lulu Mola Khela, pengen tuanya kayak beliau ini. Sudah hasna, masih tetap istiqamah, Masya Allah tabarakallah. Kita kepengen tuanya kita begini. Dengan manfaat yang kita tetap cari dan kita raih, insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya mereka-mereka di majlis kita ini, kita tetap dapat keberkahan dari mereka-mereka ini, insya Allah, yang membuat akhir hayat masa tua kita, insya Allah bila Allah izinkan umur masih ada pada kita, kita diberikan kesempatan untuk tetap mengerjakan taat walaupun di usia senja kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka insya Allah kita bacakan suratul Fatihah. Ini banyak yang bakal baca suratul Fatihah ini, ada yang minta doa syifa. Gak usah saya, nanti biar Baba Lulu Mola Khela yang baca. Nanti kita juga minta barakahnya, doa dari tentunya Ustazah Lulu Al-Habsyi. Mudah-mudahan insyaAllah Allah berkahi kita semua. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah.